لماذا الشهوة أحب إلى إبليس؟ لماذا الشبهة البيئة أحب إلى إبليس من الشهوة الجنسية؟ Kenapa iblis lebih menyukai bid'ah itu suka daripada ya, makanya orang yang melakukan suhat karena menggunakan sulit aku tahu yaitu yang disembah oleh Ali bin Abi Thalib. Bisa ada yang menyembah ada yang menyembah bisa ada yang menyembah Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak disebut tauhid? Karena beliau-beliau ini tidak ridho bahwasanya dirinya disembah. Iya. Sebutkan 5 nama harus banyak semua ya, saja. Mengunjungi rambut, mensyukur dan rambut dosa. Kedua ini, ya ada berapa? Ya, haji dan umrah disebut satu.
Yang boleh ada suara tahun lagi ini sambil ini tiga kali ibadah Allah. Tiga kalinya. Ya, menurutkannya lagi ya tidak bisa diterima. Ini bisa satu dari ganda. Contoh kesepakatan sahabat dan itu adalah syariat dan itu tidak pernah terjadi di zaman kita. Ada banyak segala buat saja. Tidak pernah ada, tapi syariat. Ya, yang pertama, ya bisa membandingkan jenazah Nabi tanpa ya ya tentu itu sebenarnya kita sampai menghadap itu bahwa ciri-ciri orang muslim, orang kafir diikuti oleh non al-ibadah di luar ahli sunnah, di luar atau ibadah manusia. Itu mereka mempunyai ciri sifat mirip orang-orang kafir, mirip orang-orang musyrik. Apa?
berbeda, berselisih, macam-macam. Ya. Antum lihat, antum kira Nasoro itu satu agama? Tidak. Yahudi satu agama? Tidak. Konghucu satu agama? Tidak. Buddha satu agama? Tidak. Berpecah-pecah. Nah, itu diikuti oleh 72 golongan kaum muslimin. Bukan yang satu. Kalau yang satu itu dari masyrik sampai maghrib. Ya. Dari mulai sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sampai hari ini. Semua yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersemayam di atas. Bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Bahwa Allah menghadapkan wajahnya kepada orang yang sedang sholat. Bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Dan begitu seterusnya. Dari masyrik sampai maghrib. Dari sahabat sampai hari ini masyayikh kita. Tidak ada perbedaan. Ya dengan Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, berselisih. Bahkan satu firqah berselisih lagi. Apa kaidahnya? Kul firqatin tatafaq. Setiap firqah akan berfirqah-firqah lagi. Setiap aliran akan pecah-pecah lagi. Beda dengan Ahlus Sunnah. As-salaf, enggak ada. Ngawur itu, ngaco itu orang mengatakan ada salaf Faruqi, salaf Yamani, salaf Saudi, enggak ada. Enggak ada, itu bohong, dusta, jahil. Salaf satu. Orang salaf ini mulainya dari satu orang. Mulainya dari satu orang. Siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, dan seterusnya. Sampai hari ini. Ya, saya bacakan. Al-firqatun najiyatu hiya allati taltazimu manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Ciri khas al-firqatun najiyah adalah berpegang teguh mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak peduli mau beda dengan Imam Syafi'i, mau beda dengan Imam Bukhari, mau beda dengan Imam Malik, enggak peduli. Yang penting tidak beda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, maka Imam Ahmad ketika dilapori bahwa pendapat Anda tadi beda dengan pendapat Abdullah bin Mubarak. Siapa yang tak kenal dengan Abdullah bin Mubarak? Jauh lebih senior dari Imam Ahmad. Apa kata beliau? Abdullah bin Mubarak lam yanzil minas sama. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Yang turun dari langit apa? Selain hujan, yang turun dari langit apa? Yang turun dari langit selain hujan apa? Wahyu Al-Quran, Sunnah. Itu turun dari langit. Nggak mungkin salah. Adapun Abdullah bin Mubarak tidak turun dari langit. Bisa benar, bisa salah. Ini ucapan Imam Ahmad ketika berbeda dengan ulama yang jauh lebih senior dari beliau. Nggak masalah. Ya. Para imam tidak takut, tidak masalah berbeda dengan siapa. Yang takut mereka berbeda dari Nabi SAW.
ومنهاج أصحابه من بعده, dan selalu berpegang teguh dengan manhaj para sahabat. Jangan tinggalkan sahabat. Pokoknya saya mah Al-Quran dan Sunnah titik. Allah dan Rasulullah titik. Saya nggak pakai itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saya nggak pakai. Saya pakai Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah titik. Ucapan ini sombong. Dia merasa lebih pintar dari Imam Bukhari. Imam Bukhari membawakan riwayat apa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pulang safar. Lalu pulang ke negerinya. Negerinya Ali bin Abi Thalib waktu beliau menjadi khalifah. Mana? Mana? Madinah. Madinah itu negerinya Abu Bakar, Umar, Utsman waktu jadi khalifah. Adapun Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah, ibu kotanya bukan di Madinah lagi, tapi di Kufah, Irak sekarang. Kufah. Panjang ceritanya, intinya ada fitnah di situ. Nah, berapa rakaat? Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Orang-orang nanya, ya Amirul Mukminin, bukankah rumah-rumah kita di Kufah sudah kelihatan? Artinya kan kita sudah bukan safar lagi. Kenapa masih 2 rakaat? Ali menjawab, iya. Sampai betul-betul kita masuk gerbang kota Kufah. Selesai dari sini. Ya. Dan ada sabda Nabi. Di situ ada sabda Nabi. Dan itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Atau tahu ada di mana? Ada di Sahih Bukhari. Kita mau bilang Sahih Bukhari fikun. Katanya kitab hadis. Ini mana sabda Nabi? Ya. Nah, tahulah kita. Dan Ali bin Abi Thalib tentu melakukan diri mencontoh Nabi, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib lebih paham dari semuanya. Rata-rata yang ada di situ bukan sahabat, hanya beberapa sahabat saja yang sahabat. Ya. Nah, keluar hukum dari situ bahwa kita safar, kemudian mengqashar, tidak wajib salat berjamaah, tidak wajib berpuasa, itu ketika sudah keluar kota. Kalau masih di dalam kota, walaupun mungkin sudah puluhan kilometer, ya, tapi masih di dalam kota. Celilitan, Pasar Minggu, muter lagi ke Priok, ya, Semper, dan seterusnya, mungkin sudah hampir 100 kilo. Sudah safar belum? Belum. Ya. Lihat. Tidak ada sabda Nabi di sini. Yang ada ucapan Ali bin Abi Thalib. Dijadikan rujukan pegangan oleh Imam Bukhari. Ya. Dan ini banyak sekali seperti ini. Antum pernah dengar Rasulullah memotong jenggotnya setelah segenggam dipotong seperti ini? Ada riwayat? Tidak ada. Untuk Rasulullah tidak ada. Nabi bersabda, potonglah jenggot kalian setelah segenggam. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kenapa Syekh Al-Albani berani-beraninya mengatakan memotong jenggot setelah segenggam sunnah. Sunnah Nabi SAW. Dari mana Syekh Al-Albani menyimpulkan seperti itu? Dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar.
Tiga sahabat besar ini mencukur jenggotnya setelah seger. Sementara tidak ada riwayat dari Nabi. Apa kata para ulama? Tiga sahabat besar ini lebih tahu dari kita semua. Lebih paham dari kita semua. Lebih semangat mengikuti sunnah Nabi daripada kita semua. Lebih takut menyelisihi sunnah Nabi daripada kita semua. Artinya, tiga sahabat besar ini dan lain-lain tahu bahwa Nabi mencukur jenggotnya setelah seger. Hanya Nabi tidak bersabda. Hanya Nabi mencontohkan. Tetapi tiga sahabat besar ini tidak mengatakan, aku lihat Nabi memotong jenggotnya setelah seger. Enggak perlu, enggak harus seperti itu. Dengan beliau bertiga, nggak usah bertiga, satu aja melakukan seperti itu, sudah disimpulkan itu sunnah Nabi. Asalkan tidak ada bantahan dari sahabat lain. Kalau ada bantahan dari sahabat lain, belum bisa disimpulkan itu sunnah Nabi. Paham ya? Maka dalam pelajaran manhaj ini, Al-Firqatul Najiyah ini, sahabat selalu dibawa-bawa. Dijadikan pedoman patokan. Kenapa? Karena mereka sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi, lapar bersama Nabi. Dan hanya mereka lah manusia-manusia yang dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha di dalam Al-Quran. Hanya mereka, hanya para sahabat. Imam Syafi'i enggak, Imam Bukhari enggak, Imam Malik enggak. Enggak ada. Satupun ayat, satupun hadis yang menjamin Imam Malik, Imam Syafi'i masuk surga. Enggak ada. Kalau Bilal ada? Bilal ada enggak? Ali bin Abi Thalib ada? Ada. Abdullah bin Ruha ada? Ada. Para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu adalah jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Mana mungkin manusia-manusia seperti ini tidak kita contoh, tidak kita tiru. Mana mungkin? Ya, kebenaran adalah dengan mencontoh meniru mereka. Maka muncul faedah besar. Apa? Sering kita ulang-ulang di majelis ini. Muncul faedah besar. Laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sesuatu itu benar, sesuatu di sini adalah ibadah makhluk. Sesuatu di sini adalah ibadah makhluk, bukan kehidupan. Kalau sebuah ibadah makhluk itu benar, baik, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Jika tidak dilakukan oleh para sahabat, maka tidak benar, tidak baik. Kalau minal aizin wal faizin itu baik, benar, tentu para sahabat yang mengucapkan setelah salat Id. Enggak ada riwayat para sahabat mengucapkan minal aizin wal faizin. Ya. Yang diucapkan oleh para sahabat apa? Taqabbalallahu minna. وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله. Ini adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, wa bayyanahu li sahabatihi. Dan Nabi terangkan isi Al-Qur'an itu kepada para sahabat. Yang paling paham Al-Qur'an siapa? Yang paling paham Al-Qur'an siapa? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat diajari oleh Nabi.
laisa junaha alaikum an taqsuru minas salat. Umar tidak paham dengan ayat ini. Dikatakan bahwa jika kalian takut fitnahnya orang-orang kafir, serangan orang-orang kafir, maka tidak mengapa bagi kalian mengkosor sholat. Yang 4 jadi 2. Umar bertanya, ya Rasul, sekarang kita sudah tidak perang lagi. Sekarang kita sudah tidak takut fitnahnya, serangannya orang-orang kafir. Sekarang kita sudah menang. Ya. Berarti kita sudah tidak boleh kosor lagi. Kan ayatnya seperti itu. Jika kalian takut serangan orang-orang kafir, maka tidak berdosa bagi kalian mengkosor sholat. Sekarang justru orang-orang kafir takut dengan kita. Ini setelah Fatu Mekah ya. Nabi menjawab, al-qasru shadaqatun. Sholat kosor itu sodakoh. Allah senang kalau sodakohnya ditolak apa diterima? Diterima. Ya, silakan azan dulu. Nanti kita lanjut setelah azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjut. Wa bayyana li sahabatihi fi ahadithi sahih. Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak para sahabat tidak paham terhadap beberapa ayat Al-Quran. Mereka menjadi paham setelah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran besar bagi kita. Jangan berani-beraninya memahami ayat dengan pemahaman sendiri. Ngutak-ngatik ayat. Lihat, sahabat saja salah. Sahabat saja keliru. Itu masih ingat kisah Adi bin Hatim yang meletakkan benang putih dan benang hitam di atas bantal. Itu karena Adi bin Hatim memahami tentang makanlah minumlah sampai jelas bagimu mana benang putih dan mana benang hitam. Surat Al-Baqarah kan? Nah, Adi bin Hatim memahami, jadi selagi benang putih sama benang hitam gak jelas perbedaannya, gelap kan, malam kan gelap. Itu masih boleh makan, masih boleh minum. Nanti kalau benang putih dengan benang hitam itu sudah kelihatan, sekali lagi tanpa lampu ya. Jadi mengandalkan matahari terbit. Kalau fajar ya belum kelihatan. Maka Adi bin Hatim terus makan, terus minum. Sampai kelihatan mana benang putih, mana benang hitam. Sekali lagi tanpa lampu. Maka antum bisa bayangkan, seandainya tanpa lampu sama sekali, benang hitam dengan benang putih tentu tidak terlihat. Nah, kapan kelihatan? Jam berapa kira-kira? Kelihatan, nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Belum kelihatan bedanya, masih boleh makan. Kira-kira jam berapa kalau di kita mulai kelihatan? Ya, bisa jam 5:30. Ya, bisa jam 6 kurang seperempat. Ya, baru kelihatan tanpa lampu ya. Kalau jam 5 seperempat belum kelihatan tanpa lampu. Berarti salah ya. Salah Adi bin Hatim. Lah, alhamdulillah dijelaskan oleh Nabi bahwa maksud benang hitam dan dengan benang putih itu maksudnya adalah fajar minal fajri. Fajar. Karena Nabi mengatakan betapa besar bantalmu itu. Sudah langit, di langit. Kelihatan cahaya itu. Nah, fajar itu ada berapa? Fajar itu ada berapa? Ada 2. Fajar apa dengan fajar apa? Fajar katsib dengan fajar shadiq. Fajar katsib itu seperti ekor serigala memanjang. Kalau di kita mungkin sekarang ini ya, mungkin jam 4, mungkin 3:30. Gitu. Nah, fajar katsib ini, katsib artinya apa? Dusta, bohong. Artinya bukan fajar yang benar. Fajar katsib ini lama-lama hilang. Hilang. Gelap lagi. Gitu. Kalau antum sekali-sekali buktikan ya, jam 4, 3:30 untuk sekarang ini. Nanti bisa jam 3, tergantung waktu subuh kita jam berapa. Nah, ketika fajar katsib ini, fajar yang bohong ini muncul, masih boleh masih boleh minum, masih boleh qiyamul lail, tahajud, witir, gitu.
sampai datang fajar sodik. Sodik artinya itu fajarnya. Apa? Menyebar bukan garis seperti ekor serigala, bukan, tapi menyebar. Kalau istilah kita 2%, 5%, 7%, 10%, 15%, terus sampai lama-lama pohon kelihatan, batu kelihatan, sungai kelihatan, rumah kelihatan, dan seterusnya. Itulah waktu subuh. Dimulai dari cahaya yang menyebar, bukan cahaya yang seperti garis, seperti ekor serigala. Ya. Wa amara al-muslimina bitamassuki bihima. Dan Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada keduanya. Dua itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau bawakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan kepada kalian wasyai'. Di riwayatin amrain, 2 hal. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya ketika kalian berpegang teguh kepada yang baik. Apa dan apa? Al-Quran dan Sunnah. Terus ditambah berdasarkan pemahaman para sahabat. Walayyatafarraqa, keduanya tidak akan berpisah. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin. Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bertentangan. Ya. Masih ingat ada beberapa yang tidak mungkin bertentangan? Ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan hadis, ayat dan hadis dengan ilmu pengetahuan. Ini tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Tidak mungkin ada hadis sahih ya, bertentangan dengan hadis yang lain. Tidak mungkin ada ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis sahih. Yang terakhir, tidak mungkin ada Al-Quran dan hadis sahih bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ciptaan Allah ya, sunnatullah. Bukan teori. Kalau teori bisa salah. Nah, keduanya tidak akan berpisah, tidak akan berselisih. Hatta yarida alayya al-haud, sampai keduanya bertemu denganku di telaga. Telaga Nabi namanya al-haud. Siapa yang akan sampai ke al-haud dan minum air di al-haud? Al-firqatul najiyah. Jadi, yang agamanya seperti agama Nabi. Ya, sebelum kita tutup, ada pertanyaan, silakan. Apakah ketika kita punya masalah dengan teman, tidak saling bertegur sapa, dan tapi namun dia tetap diamkan kita, akhirnya kita tetap diam-diaman, akan masuk dosa? Iya. Kalau lebih dari 3 hari. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari masih dimaklumi, namanya manusia. Kita bukan malaikat, kita masih punya syahwat, emosi, punya hati, ya.
tersinggung, nggak mau ngomong, nggak mau ngobrol, nggak mau nyapa, syariat masih membolehkan, mentolerir sampai 3 hari. Jika lewat 3 hari, maka haram. Meneruskannya haram. Hari keempat sudah haram. Ya. Sebelum 3 hari kok sudah baiat, ya bagusnya. Ya. Dan siapa yang lebih baik? Ya, misalnya si A dengan si B berselisih iman. Nah, di mata Allah, mana yang lebih baik? Si A dengan si B ini yang lebih baik yang mana? Yang ngasih salam duluan, yang negor duluan, yang nyapa duluan. Antum mau lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik tentunya. Ya. Maka jika antum berselisih, namanya juga manusia. Ya, nggak masalah. Tapi kalau antum mau yang lebih baik, sapa duluan, negor duluan. Lebih buruk mana orang yang mengetahui sebuah perbuatan haram tapi dia nekat melakukannya dengan seseorang yang menghalalkan sesuatu yang haram dengan membawa dalil yang salah paham. Ini yang kita bahas tadi. Ini yang kita bahas tadi. Berarti kita contohkan si fulan yang berzina, minum khamr, berjudi, membunuh. Apakah dia sadar bahwa itu semua haram? Sadar? Pasti. Tidak ada satupun orang yang paling bodoh mengatakan membunuh itu tidak apa-apa. Berjudi itu halal. Berzina itu boleh. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, yang kedua, subhat tadi. Ya. Seperti tahlilan, muludan, manakiban, salawat nariyah, dan seterusnya. Tadi, antum sudah jawab. Mana yang lebih disukai oleh iblis? Yang pertama apa yang kedua? Yang syahwat apa yang subhat? Yang subhat. Yang subhat. Kenapa? Sulit untuk bertaubat. Gimana mau taubat orang nggak merasa salah? Saudara-saudara kita yang terjatuh dalam subhat itu sulit untuk bertaubat. Orang nggak merasa salah. Kalau pelacur, penjudi, pemabuk, insya Allah orang merasa salah. Banyak sekali di kiri kanan kita yang hari ini rajin sholat, rajin ke masjid, bahkan 10 menit sebelum adzan subuh sudah ada di masjid. Banyak. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Jadi apa dia? Ada yang pelacur, ada yang pemabuk, ada yang penjudi, jarang sholat. Banyak. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa itu salah. Tinggal tunggu waktunya untuk bertaubat. Kalau nggak keburu mati. Ya kan? Adapun yang syahwat, yang syubhat, sulit. Sulit sekali. Kecuali pertolongan dari hidayah. Apakah benar dalil tentang malaikat ridwan dan malaikat maut itu dhaif? Ya. Malaikat maut tidak dhaif. Yang dhaif Israel. Rasulullah belum pernah mengatakan adanya malaikat Israel. Cabut nyawa itu. Yang disabdakan oleh Nabi apa? Malakul maut. Malaikat maut. Bukan Israel. Nah, termasuk Ridwan. Ya, dhaif. Apakah ada malaikat penjaga surga? Ada. Siapa namanya? Allah. Ya. Kemudian Raqib Atid. Ini bukan nama malaikat, tapi sifat
sifat dari malaikat penjaga pencatat itu adalah raqibun hakim. Selalu menjaga, selalu mengawasi. Ya. Adapun yang jelas-jelas sahih, nama-nama malaikat itu adalah Jibril, Mikail, Israfil diperselisihkan. Ya. Kemudian Malik, Malik jelas sahih, penjaga, Malik menjaga neraka. Kemudian dua lagi apa? Mungkar, Nakir yang ada di setelah itu tidak sahih. Ya. Kecuali sekedar tugas. Namanya nggak tahu, tapi tugasnya tahu. Apa? Hamalatul 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 Ada berapa? Ada berapa? Iya, 8. Ada lagi malaikat penjaga gunung. Ada lagi malaikat hafadh, penjaga. Adapun nama yang jelas-jelas sahih cuma 5. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.